Hari ini saya akan lanjutkan ke part 2, bagian yang kedua dari khotbah saya benar-benar merdeka. Hari ini kita buka dalam Yohanes 8 ayat 34. Saya akan mulai dari sini. Saya minta bantuan saudara untuk baca ayat ini dengan suara keras. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah, setelah kekhawatiran beres, kita masuk ke dalam masalah atau problema berikutnya, yaitu dosa. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan part 2. Saya beri judul khotbah hari ini, merdeka dari keterikatan dosa. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Merdeka dari apa? Dikatakan di ayat 34, semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya Tuhan Yesus mau memerdekakan kita, karena dia sadar bahwa setiap manusia, siapapun saudara, sebaik apapun saudara, selama saudara pernah berbuat dosa, engkau sebenarnya adalah hamba dosa. Dan mungkin hari ini ada dari saudara yang datang di ibadah ini maupun saudara yang berada di rumah. Saudara mungkin hari ini sedang terikat dengan dosa. Kau gak bisa lepas dari dosa tertentu. Kau gak bisa lepas dari keterikatan tertentu di dalam kehidupan saudara. Mungkin bagi bapak-bapak engkau sedang terikat dengan dosa perzinahan. Dosa perselingkuhan. Mungkin ibu-ibu engkau sedang terikat dengan dosa kebencian. Anak-anak muda engkau sedang terikat dengan segala macam dosa dan ketergantungan yang kau sedang alami hari-hari ini. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau datang kepada Yesus, dia sanggup memerdekakan engkau dari semua ikatan dosa itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hari ini let's talk about it. Kita mau bahas sesuatu yang sulit untuk dibahas. Dan sebenarnya biasanya kalau pendeta itu paling jarang membahas tentang dosa. Karena khotbah tentang dosa jarang ada aminnya. Kenapa? Karena itu hal yang sangat-sangat sensitif. Karena setiap kita berdosa. Tetapi saya rasa gereja yang benar harus bicara tentang dosa. Ada amin? Kenapa? Karena that's a big problem actually in our life. Itu masalah yang besar. Kenapa itu masalah besar? Kita mau bahas hari ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara, sebenarnya dosa itu apa? Kalau saudara hanya berkata, Pak dosa itu bohong, dosa itu mencuri. Itu pelajaran sekolah minggu. Let's talk about it. Dosa menurut Alkitab itu apa? Dan kalau ada sesuatu yang gak ditulis di dalam Alkitab, apakah itu dosa? Gimana kita bisa menilainya dan mengkajinya? Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Nah saudara, saya akan mulai dengan menunjukkan definisinya dari dosa. Dosa itu adalah sebuah perbuatan, sama-sama katakan perbuatan. Jadi sesuatu dikategorikan dosa saat ada perbuatan. Dosa adalah perbuatan yang meliputi 3 hal ini. Jadi sebuah perbuatan kalau mengandung 3 hal ini, maupun salah satu daripadanya, itu adalah dosa. Yang pertama kita buka dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Saya mau saudara baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi yang pertama, dosa itu dikategorikan saat sebuah perbuatan itu melanggar hukumnya Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Kita semuanya punya. Di tangan kita. Semuanya punya Alkitab. Di handphone saudara ada Alkitab. Semua yang dicatat sebagai hukum Allah, kalau kita melanggarnya, maka kita sebenarnya sudah melakukan dosa. Paling sederhana adalah hukumnya memang banyak, tapi paling sederhana minimalnya dasarnya adalah 10 perintah Allah. Kalau saudara melanggar 10 perintah Allah, maka engkau sudah berbuat dosa. Contohnya, perintah Allah yang kelima, hormatilah ayah dan, kalau engkau melanggar itu engkau sudah berdosa Pak. Apapun alasannya. Ya, jadi kalau hari ini ada dari saudara yang punya orang tua, saudara suka ngelawan orang tua, engkau sudah berdosa. Meskipun ngelawannya di dalam hati. Ada banyak anak muda sama orang tuanya senyum, yama, tapi dalam hati, cerewet tuwe, haleluya. Nah itu pun udah dosa karena engkau gak menghormati lagi orang tuamu. Hukum Allah ini penting. Menjadi dasar kita itu gak boleh dibuang. Tetap kita pegang. Kita gak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita gak boleh melupakan hari Sabat. Itu adalah perintah Tuhan. Ada banyak hukum-hukum yang lain di dalam Alkitab.
Nah tetapi bagaimana dengan hal-hal yang gak dicatat di Alkitab? Karena banyak hal yang kita alami hari-hari ini gak ada di Alkitab. Setuju dengan saya? Contohnya ada satu bapak datang sama saya, Pastor Michael, rokok dosa gak? Karena saya gak pernah menemukan di dalam Alkitab kata dilarang merokok. Coba tunjukkan sama saya bilang memang di Alkitab gak ada tulisan dilarang merokok, adanya di pom bensin. Itu dilarang merokok. Tetapi bagaimana kita mengkajinya? Rokok dosa atau enggak? Kita mengkajinya pakai poin yang kedua. Yakobus 4 ayat 17. Jadi ada standar yang kedua yang bisa diaplikasikan saat sesuatu enggak ada di dalam Alkitab. Baca dengan saya. Yakobus 4, 17. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya. Jadi kalau saudara tahu sesuatu itu baik dan saudara enggak melakukan artinya engkau dosa. Kebalikannya juga, kalau saudara tahu itu gak baik, saudara melakukannya, saudara berdosa. Jadi itu standarnya. Kalau saudara tahu sesuatu itu baik dan saudara memilih untuk gak ngelakuin, maka saudara udah berdosa. Contohnya ibadah. Ibadah itu baik atau enggak? Saudara tahu itu baik, saudara gak melakukannya, engkau sudah dosa. Rokok itu baik atau enggak? Kita tahu itu merusak diri kita. Kita tahu itu saat kita mengeluarkan asapnya itu menyakiti orang-orang di sekitar kita. Itu gak baik engkau melakukannya, artinya engkau sudah judi. Judi dosa atau enggak? Judi online dosa atau enggak? Kalau kita tahu itu gak baik dan memang itu akan mengakibatkan kita untuk jatuh dan kita sudah tahu itu mengakibatkan banyak ketidakbaikan bagi orang dan engkau tetap melakukannya, artinya engkau sudah berdosa. Marah dosa enggak? Ini semua pada dia. Marah dosa enggak? Coba buka Efesus 4 ayat 26. Marah dosa enggak? Baca 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu apa? Nah jadi artinya marah sendiri enggak dosa. Tapi ada marah yang membuat kita bisa jatuh dalam. Saat saudara marah lalu saudara menyakiti hati orang. Saudara marah, saudara maki orang, orang itu sakit hati. Saudara dengan sengaja nyakitin perasaan orang itu. Itu membuat engkau menjadi orang yang berdosa. Saudara tahu itu baik, saudara tahu itu enggak baik, saudara melakukan, engkau sudah berdosa. Makan dosa enggak? Kok pada diem? Takut enggak bisa makan? Makan itu enggak dosa, kita semua butuh makan. Tapi kalau saudara makan itu karena saudara tahu itu enggak baik buat saudara. Mana pura-pura enggak lihat semuanya ke bawah, iya itu saya Pak Pendeta. Sederhana. Saudara udah tahu darah tinggi, pulang masih makan sop kambing. Itu namanya dosa. Karena kau tahu itu gak baik untuk dirimu. Kau lakukan. Ada orang yang sesat doa. Tuhan sebelum makan, Tuhan semua kolesterol, darah tinggi kami tolak dalam nama Yesus. Nabi palsu. Hello, gak bisa gitu. Saudara tahu itu gak baik, don't do it. Jangan lakuin. Saudara lagi nyetir. Ada lampu merah artinya berhenti. Lampu hijau artinya lampu kuning. Itu kan tanda tanya buat orang Indonesia. Lampu hijau, lampu kuning artinya siap-siap untuk. Tapi pada orang Indonesia diartikan berbeda. Gas lebih keras. Itu gak baik karena itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Kau melakukannya engkau sudah apa? Ini standarnya tinggi loh. Dengar firman baik gak? Dengar khotbah sungguh-sungguh baik gak? Kalau saudara waktunya khotbah gak dengerin, saudara ngomong bukan saya. Hello, sederhana. Kalau saudara itu baik, saudara gak ngelakuin ya udah. Kau dosa. Yang ketiga, yaitu definisi dari dosa adalah gagal mencapai tujuan yang Tuhan mau. Tujuan yang Tuhan mau apa? Ada hukum yang terutama, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang sama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Saat engkau hidup tidak dengan kasih, engkau sebenarnya udah berdosa. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat definisi ini, kita jadi bisa ngerti tentang sifat dasar dari dosa. Yang pertama, itu bisa terjadi dan telah terjadi dalam kehidupan semua manusia.
It's happening and it has happened in our lives. Termasuk saya. Dan yang kedua, dosa selalu menawarkan kesenangan yang sementara. Memang saat saudara dan saya berdosa itu menyenangkan, tetapi hanya sementara. Dan yang ketiga, kesenangan sementara itu akhirnya membuat kita terikat dan diperbudak. Nanti kita akan memperjelas lagi di poin saya yang berikutnya. Dan yang keempat, dosa akhirnya membuka pintu untuk semua yang gak baik. Apa yang menjadi hal tidak baik dalam hidup saudara, sumbernya cuma satu. Apa sumbernya Bapak Ibu? Dosa. Jadi kalau hari ini engkau ngalamin sesuatu yang gak baik dan engkau bingung kenapa, coba renungkan kembali. Akarnya dari setiap persoalan dan setiap masalah adalah dosa. Semua hal yang tidak baik pasti akarnya adalah dosa. Tuhan ciptakan manusia, dia melihat segala itu baik. Tetapi di saat manusia jatuh di dalam dosa, yang baik menjadi tidak baik. Dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya ada konsekuensi dari dosa. Ini saya tunjukkan sama saudara alurnya dosa ini. Konsekuensi dari dosa adalah yang pertama memisahkan kita dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa pada saat jatuh di dalam dosa diusir dari Taman Eden dalam hadirat Tuhan. Dan itu juga yang membuat saudara dan saya tidak terhubung dengan Tuhan. Bapak ibu saudara, dosa membuat doa kita gak didengar Tuhan. Pernah dengar ayat ini, tangan Tuhan tak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam. Tetapi kalau saudara menyelesaikan ayat itu berkata, yang menjadi penghalang akan doamu adalah setiap pelanggaran dan dosamu. Apa yang membuat kita doanya gak dijawab oleh Tuhan, kita harus merenungkan seringkali karena dosa kita yang kita miliki. Entah itu keinginan daging, keinginan mata maupun keangkuhan hidup kita. Yang kedua, konsekuensi dari dosa adalah upah dosa ialah kau mengalami kematian karena dosa. Dan yang ketiga, konsekuensi dosa merusak hubungan dengan orang-orang terdekat. Itu konsekuensinya. Banyak rumah tangga sedang hancur hanya karena adanya dosa. Masa depan anak-anak muda hancur. Karena dalam pacaranmu engkau hidup di dalam dosa. Saudara, saya melihat begitu banyak orang yang hidupnya dihancurkan oleh dosa. Dan menurut saya sangat sayang sekali Bapak Ibu. Di mana saya melihat masa depan begitu banyak anak-anak muda maupun banyak keluarga-keluarga, masa depan keluarganya hancur hanya karena satu hal ini. Yang namanya dosa. Sebab itu saya simpulkan dosa merupakan masalah terbesar kita hari ini. Setuju gak sama saya? Karena itu adalah sumber dari semua hal yang gak baik. Tapi masalahnya banyak orang gak mau membahas. Termasuk gereja gak mau membahas. Termasuk jemaat gak mau mendengar, menyebabkan gereja gak mau membahas. Tetapi hari ini saya rasa gereja yang baik, gereja yang proper. Harus berani bicara tentang dosa. Yang percaya boleh katakan amin. Saya rasa saya harus jadi gembala yang berani bicara tentang dosa. Entah saudara tersinggung maupun tidak. Entah saudara suka atau merasa khotbah ini bosan atau tidak. Karena saat kita menyelesaikan dosa. Itu adalah awal dari pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan masalah itu dibuat besar. Dosa udah masalah besar. Yang buat lebih besar adalah tidak ada satupun manusia yang bisa menang atas dosa. Roma berkata manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh di dalam dosa. Dan itu menyebabkan iblis menggunakan dosa sebagai senjata utama di akhir zaman. Dia enggak masalah saudara ke gereja. Dia enggak masalah kita pelayanan. Dia enggak masalah saya pakai jas dan pakai dasi dan berkhotbah di depan saudara. Asal kita masih diikat oleh dosa. Dia enggak pernah masalah saudara pelayanan ya. Yang gak ada masalah saudara setiap hari doa pagi asal saudara tetap hidup dalam dosa. Dan memang sepertinya gak ada harapan karena memang kita semua masih manusia. Pendeta juga manusia. Lalu gimana pastor? Saat saudara merasa gak ada harapan untuk kita bisa menang. Ingat kembali Yohanes 8 ayat 36. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Hanya dia yang sanggup memerdekakan saudara. Tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling dahsyat. Artinya masih ada harapan dalam Kristus Yesus. Mungkin kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan kita pasti benar-benar merdeka. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, benar-benar merdeka. Pertanyaan saya, berapa banyak dari saudara mau dimerdekakan dari ikatan dosa? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi.
Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Kita buka, hari ini kita tutup khotbah ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana kita bisa merdeka dari keterikatan dosa. Kita mau belajar dari seorang wanita Bapak Ibu. Wanita ini gak diberi nama di dalam Alkitab. Tetapi kisahnya hari ini akan memberkati setiap kita. Yohanes 4 ayat 3 sampai 18. Nanti 17-18 saudara baca dengan saya. Tapi di 3 sampai 15 saudara perhatikan di screen saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau gak punya timba, dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17-18 baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata perempuan itu, ayo sama-sama, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai. 18 lebih keras, sebab kau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata, di sini kita melihat bahwa ada seorang wanita di Samaria yang bertemu dengan Yesus, tidak taunya dia sudah pernah punya 5 suami. Nah sekarang sedang cow gathering bersama dengan pacarnya. Pak, cow gathering apa? Kumpul kebo. Kan cow gathering. Saudara, di sini kita lihat dia terikat dalam dosa. Ada yang menafsirkan, Pak 5 suami mantannya ini mati semuanya. Waduh, gak mungkin dong. Probabilitasnya tidak mungkin karena dia masih muda. Pastinya ada perceraian, pasti ada unsur perzinahan. Kenapa? Karena yang keenam, dia tidak nikahin dan hidup bersama dengan dia. Jadi dia terikat dengan dosa dan menurut saya ini merupakan ikatan yang sangat parah. Setuju gak sama saya? Bayangin 5 mantan suami loh. Ini gak main-main ikatan dosanya. Tetapi perhatikan di ayatnya yang ke-39. Setelah dia berjumpa dengan anak yang memerdekakan itu, apa yang terjadi? Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena apa saudara? Lihat, dari seorang yang terikat dengan dosa. Tuhan ubah menjadi penginjil pertama di Samaria. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Artinya dia dibebaskan dari ikatan itu. Artinya ada harapan buat saudara dan saya. Kasih tahu kanan kiri, ada harapan buat kamu. Ada harapan untuk kita dimerdekakan dari ikatan dosa. Yang setuju katakan amin. Untuk itu kita mau belajar bersama-sama. Ada 3 prinsip. 3 prinsip yang kita pegang. Untuk kita merdeka dari keterikatan dosa. Yang pertama kita baca di ayatnya yang ke-13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus berkata, if you drink this water that I'm going to give to you. Kalau kamu meminum air yang aku berikan. Ini akan selalu berada di dalam hatimu. Memancarkan air dalam hatimu. Dan kau gak akan pernah haus lagi. Perhatikan jawaban dari wanita ini di ayatnya ke-15. Dengan suara keras kita baca. 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya apa? Tuhan,
Aku mau air itu supaya aku apa? Tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Stop di situ, jangan tampilkan poinnya, saya mau cerita dulu. Di sini Yesus menawarkan satu sumber air. Dia berkata kalau kamu dapat air hidup itu, maka itu akan ada di dalam hatimu. Akan memuaskan semua dahaga di dalam hatimu. Akan menjadi mata air di dalam hatimu. Yang akan membuat engkau tidak pernah haus lagi. Dan respon wanita ini berkata, Jesus, I want that water. Aku mau air itu. Wow. Sebenarnya ayat ini mengandung sebuah unsur yang lebih dalam daripada apa yang kita baca. Pertanyaannya kenapa wanita ini berkata, aku mau air itu supaya aku tidak haus. Supaya aku punya mata air itu di dalam diriku yang bisa selalu memenuhi dahagaku. Kenapa dia menerima tawaran itu? Kenapa dia meminta itu daripada Yesus? Sebenarnya karena wanita ini sudah lelah mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Dia udah lelah mencari sesuatu yang benar-benar bisa jadi mata air di dalam dirinya. Yang bisa memuaskan kehausannya akan sesuatu yang lebih. Karena mungkin selama ini dia selalu haus akan sesuatu. Dan tidak pernah ada satupun yang bisa memuaskan dirinya. Buktinya apa? Dia pernah punya 5 mantan suami. Dia cari kepuasan di suaminya. Dia melihat itu di suami yang pertama, oh dia bisa memuaskan aku. Tetapi dia tidak menemukannya. Dia cari ke suami yang kedua, dia gak menemukannya. Dia cari kepada yang ketiga, dia tidak menemukannya. Dan alhasil apa yang terjadi? Dia berada dengan laki-laki yang keenam dan dia tidak berani menikahinya. Kenapa? Karena dia khawatir bahwa yang keenam pun tidak akan pernah bisa mengisi kehausan yang dia miliki. Dan bukankah itulah keadaan kita semuanya? Kita semuanya hari ini ngapain kita kerja cari duit? Kenapa kita mau jadi kaya? Kenapa kita bekerja keras banting tulang? Kita kerja keras sebagai kuda, ada yang bilang seperti itu. Why are we doing this? Kenapa kita cari uang sebanyak-banyaknya? Karena kita berpikir uang bisa memenuhi kehausan itu. Uang bisa memuaskan jiwa kita. Dan kita berpikir saat kita punya ini, saya akan puas. Ada banyak orang yang sepanjang hidupnya mencari sesuatu untuk memuaskan dirinya. Tetapi banyak dari kita hari-hari ini sedang lelah. Karena kita selalu mencari, tetapi tidak pernah kita bisa menemukannya. Setuju dengan saya? Kita mencari kepuasan, kita mencari kesenangan, kita mencari kelegaan. Tetapi kita gak pernah menemukannya dari hal-hal fana yang kita miliki di dunia ini. Sebab itu wanita ini datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, I want that, aku butuh itu. Kenapa? Aku udah cari kemana-mana. Aku udah cari di laki-laki, tapi aku gak menemukannya. Wow, ini bicara kepada kita tentang sesuatu yang lebih dalam. Dan tahukah saudara, iblis juga mengerti itu. Iblis itu lebih pintar dari kita. Dia hidupnya udah lebih lama daripada saudara dan saya. Apa yang dilakukan iblis? Iblis memakai kehausan ini untuk memanipulasi kita, memperbudak kita dengan dosa. Sehingga apa yang terjadi? Dia memberikan kita tawaran akan dosa. Dia memberikan kita godaan demi godaan. Yang kelihatannya itu indah, yang kelihatannya itu enak, yang kelihatannya menyenangkan. Tetapi justru itu makin menarik kita. Kenapa? Karena yang ditawarkan kepada kita adalah kepuasan sementara. Sama-sama katakan sementara. Saya kalau kanan kiri kasih tahu sementara. Tahu nggak? Dosa itu memang berikan kepuasan. Kalau saudara marah puas nggak? Ayo jangan pura-pura nggak dengar saudara. Pak, Bu, jujur kalau saudara marah puas nggak? Puas. Kita akan lepasin semua. Tetapi puasnya cuma tapi setelah itu yang datang apa? Penyesalan. Dan kau nggak bisa tarik kembali amarahmu terhadap orang lain. Pak, saat engkau selingkuh, saat engkau mengkhianati pernikahanmu, puasnya sementara Pak. Tetapi penyesalannya seumur hidup. Hello, nyambung gak sih? Karena menurut saya ini satu hal yang kita alami setiap hari. Bahkan saya catat seperti ini. Iblis selalu menunjukkan kita kesenangannya dosa. Saya katakannya iblis itu marketing terbaik loh saudara. Kenapa? Karena dia selalu menunjukin senangnya dosa. Tetapi dia selalu menyembunyikan harga yang mahal dari dosa. Oh iblis itu licik banget. Dia nampilin yang enak-enak. Ini lo enak. Ini lo bagus. Tetapi dia selalu menyembunyikan harga yang mahal.
Kita udah terikat dulu, baru kelihatan harga mahal. Contohnya nanti marketingnya kayak gini. Yaitu dia nawarin dosa. Enak, dosa ini enak, nikmat. Aduh, dosa ini menyenangkan. Tapi di dosa itu ada tanda bintangnya. Dan bintangnya di bawah ada tulisan syarat dan ketentuan. Itu paling jengkelin gak sih? Diskon 1 juta. Tapi minimal pembelian 100 juta. Astaga Tuhan Yesus. Ya gak sih? Tapi selalu kayak gitu. Itulah iblis. Dia nawarin promonya yang baik. Wah, this is amazing. Ini enak. Ini menyenangkan. Anak muda hidup dalam free sex, hidup dalam kebebasan. Kamu gak harus ke gereja. Kamu boleh ngelakuin apapun yang kamu mau. Follow your heart. It sounds so good. Kedengarannya sangat nikmat. Tetapi harganya sangat mahal. Setuju gak sama saya Bapak Ibu? Harganya sangat mahal. Dan iblis pakai ini untuk ngikat kita. Supaya kita gak keluar. Kenapa? Dia tahu kita butuh sesuatu untuk memuaskan diri kita. Dan dia pakai cara yang sama terus menerus. Untuk ngikat kita. Mau tahu strateginya iblis? Saya tunjukin sama saudara. Pertama dia tanemin pikiran dulu. Ulangin sama-sama, ditanam apa saudara? Taruh dulu pikiran. Berikutnya ditaruh godaan. Yang kedua apa saudara? Baru nanti ada perbuatan yang membuat kita berdosa. Contohnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lagi jalan di Taman Eden. Dia berkali-kali lewat pohon pengetahuan baik dan buruk. Gak pernah ada ketertarikan untuk mengambil itu. Tetapi tiba-tiba iblis datang ke Adam dan Hawa. Itu pohon yang gak boleh kamu makan ya. Dia selalu nawarin itu dulu sama kita. Ditaruh dulu pikirannya. Lihat tuh. Selingkuh tuh enak loh. Lihat semua yang lain ngelakuin. Masa kamu enggak? Paling-paling gak ada yang tahu. Kamu nipu. Gak ada yang tahu. Kamu nyuri uangnya orang gak ada yang tahu. Ya paling cuma seberapa, bosmu juga gak tahu. Ingat. Ditanam dulu pikirannya. Lalu mulai ada godaan. Iblis itu hebat. Selalu ada godaan, selalu dia akan buka celah. Ini loh, ada kesempatan. Nah, akhirnya buat kita jatuh. Itu dipakai dalam semua hal. Iblis selalu taruh pikiran, godaan, dan perbuatan. Itulah juga hal yang sederhana, saya kasih analogi sederhana. Prinsip yang sama itu dipakai dan terjadi di dalam diri kita saat kita bilang kita mau diet. Ada saudara di sini yang udah rencana diet 10 tahun, belum turun-turun kan? Dari zaman dulu pertanyaannya, omongannya selalu aku lagi diet. Tapi tubuhnya gak pernah berubah. Kenapa? Karena pikirannya selalu ada. Aku mau diet, aku mau kayak Pastor Michael turun 30 kilo. Tapi begitu turun dari eskalator ini, lihat semua makanan, muncul godaan. Akhirnya berbuat dosa Bapak Ibu Saudara, dimakan semua. Hello. Ya gak sih? Kadang-kadang kita selalu punya pikiran, tetapi begitu kita tergoda akhirnya kita jatuh. Itu polanya. Saya baru ngalamin kemarin ada godaan itu waktu saya ke Bali. Ya saya 1 minggu kemarin ini ke Bali. Boleh nggak pendeta ke Bali? Boleh toh. Saya soalnya ketemu jemaat itu kayak ngerasa saya itu kayak nggak boleh seharusnya di situ. Pastor ngapain di situ? Boleh toh, Pastor liburan boleh toh? Saya juga pergi karena diajak sama keluarga saya ada yang ulang tahun. Oma saya ulang tahun, saya diajak liburan ke Bali. Nah, di Bali itu godaannya banyak. Karena Bali itu perbabiannya luar biasa. Nah masalahnya saya ini kan sudah 1,5 tahun, udah turun 30 kilo, saya udah berubah banyak. Saya udah 1,5 tahun gak makan babi. Kecuali 1 kali waktu makan songfa. Ya, tapi sejak itu saya gak makan babi lagi. Nah sampai di Bali, itu godaannya berat. Saya baru sampai di Bali udah dipanggil bapak-bapak. Pak Malen, Pak Dobil. Pak Rebuh, maksudnya karya Rebuh. Astaga saudara. Dan karena kalau saya sendirian saya akan menjauhi godaan itu. Tapi karena saya dengan 15 orang, yang menurut saya adalah utusan-utusan iblis saudara. Saya dibawalah ke Pak Malen. Dan mulai manusia lama saya muncul. Oh saudara, makanya lah perhatikan siapa yang berjalan bersama denganmu. Karena menentukan berat badanmu. Saya duduk di situ. Saya lihat, ibunya udah gini. Minyaknya, babi. Saya duduk gitu. Saya udah rencana, nggak boleh, harus kuat. Tiba-tiba ya ini utusan-utusan iblis ini. Ayolah, gak apa-apa.
Mumpung liburan, wis kurus, kamu lu kurang gizi. Mulai ada godaan. Saya bilang, enggak, harus. Tapi mulai enggak apa-apa. Enggak kerasa cuma berapa hari. Apa yang terjadi? Saya jatuh dalam dosa. Saya makan 2 porsi saudara. Nah akhirnya bukan hanya Malen. Semua babi guling saya makan di Bali Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari itu kelihatannya lucu. Tapi itu yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Kita nggak mau, kita udah rencana, I don't want to do it again. Tapi godaan iblis selalu ada dan kita sering jatuh di situ. Nah, kita gagal dan gagal dan gagal seperti wanita ini. Saya yakin wanita ini begitu berada di suami yang ketiga, dia berkata, ini suamiku yang terakhir. Iya gak sih? Begitu dia bertemu dengan suami ketiga, no, this is the last one. I'm not gonna do this anymore. Tetapi begitu ada godaan, dia cari yang keempat. Yang keempat dia juga berkata, ini yang terakhir, aku gak akan pernah mau lagi. Aku gak mau menceraikan dia lagi. Ada yang kelima. Dan kalau dia gak bertemu dengan Yesus, yang keenam juga akan jadi mantan suami satu saat. Itulah kita dengan segala macam dosa kita. Kita semuanya mungkin lihat, oh Pak saya gak mungkin dosanya seperti dia. Jangan menghakimi dosa orang karena dosa saudara berbeda. Itu adalah cerminan setiap diri kita. Sebab itu Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya apa? Air. Karena air kehidupan ini dikatakan firman Tuhan akan menjadi mata air yang memuaskan dirimu sehingga engkau gak perlu haus lagi. Siapa air kehidupan? Apa yang dimaksudkan dengan air kehidupan? Air kehidupan ini adalah Roh Kudus. Ulangin sama-sama, adalah siapa? Roh Kudus. Karena itu yang pertama, kalau saudara mau merdeka atas keterikatan dosa, yang pertama catat, engkau harus pakai kekuatan Tuhan. Ulangin sama-sama, harus pakai apa saudara? Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Roh Kudus diberikan dalam hati setiap orang percaya. Untuk dia ada di dalam kita, berdiam di dalam kita untuk menjadi penolong kita. Sebab itu engkau gak perlu pakai kekuatanmu sendiri. Sebab kita semua punya kekuatan Tuhan, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita. Yang bisa memerdekakan saudara dari setiap ikatan-ikatan dosa dalam hidup kita. Kalau saudara mau terus pakai kekuatan saudara sendiri pasti gak bisa. Saya udah coba, saya gak tahu dengan saudara tetapi saya gagal berkali-kali. Tetapi saya pada akhirnya menemukan jawabannya di dalam satu pribadi namanya Roh Kudus. Saudara tahukah Roh Kudus adalah seorang pribadi. Karena dia pribadi, saudara bisa ngobrol dengan dia. Saudara bisa minta tolong kepada dia. Dan itu saudara diberikan akses yang sama seperti saya. You can speak to the Holy Spirit. Dan saudara, yang pertama kita harus peka kalau kita mau menerima kekuatan dari Tuhan. Kita harus peka akan suara Roh Kudus. Yang kedua, kita harus menghabiskan waktu dengan dia. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada dia. Ini adalah proses yang berjalan di mana kita belajar untuk taat. Mungkin kita gagal tetapi kita melatih diri kita untuk terus taat dan taat dan taat. Bukan berarti kita gak pernah jatuh. Bukan berarti kita gak pernah kembali ke manusia yang lama. Tetapi kita belajar untuk menundukkan diri kita. Kita belajar untuk taat kepada Roh Kudus yang mau sama-sama katakan amin. Dan Roh Kudus itulah yang mengubah saya Bapak Ibu Saudara. Saya ini diubahkan banyak. Dan orang kalau kenal saya dulu dan dengan sekarang pasti akan heran, kok bisa seperti ini. Karena saya dulunya bukan seperti hari ini tentunya. Saya banyak diubahkan dan dulu saya mencoba untuk mengubah pakai kekuatan saya sendiri. Tapi gak bisa. Tapi begitu saya mulai mengandalkan Roh Kudus. Saya mulai pakai kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya mulai diubahkan. Saya tuh setiap hari ngobrol dengan Roh Kudus. Saudara bisa loh kayak gitu. Saya selalu kalau saya ada kelemahan, saya selalu bicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus aku gak bisa. Roh Kudus aku gak mampu. Please help me. Tolong bantu saya. Roh Kudus saya punya kelemahan ini. Aku jatuh di sini. Tolong Roh Kudus. Bantu saya. Saya sebelum naik khotbah pun saya selalu bicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus boleh gak khotbah bersama dengan saya? Saya gak mau cuma diri saya yang khotbah. Saya mau Roh Kudus juga ikut berkhotbah di atas mimbar ini. Karena saya gak mampu sendiri. Dan saudara, persahabatan saya dengan Roh Kudus, dialog saya dengan Roh Kudus setiap hari itu yang mengubah diri saya sangat drastis di dalam kehidupan saya. Melepaskan saya dari segala macam ikatan yang dulunya ada. Salah satu ikatan dosa saya adalah saya seorang pemarah yang luar biasa. Di sini ada gak pemarah-pemarah?
Loh kok enggak, sini semua sabar semua berarti saudara ya. Di sini senggol kanan kiri, jangan jadi pemarah. Nah, kenapa nggak berani? Sesama pemarah dilarang saling mendahului. Enggak lah, sama-sama lah, sama-sama. Saya dulu pemarah, saya yakin saudara di sini pemarah apapun, saya pasti lebih hebat dari saudara marahnya. Saya kalau marah, iblis dia minggir gitu. Karena saya bisa buat orang nangis, orang yang nggak pernah nangis saya bisa buat nangis. Itu saya. Saya orangnya itu nggak sabaran. Saya orang ini gampang terganggu loh saudara. Saya ini orangnya sangat gampang terganggu. Hal kecil itu bisa ganggu saya. Kalau dulu, saya sama jemaat keras. Dulu keras. Saya tuh, saya sebut ya, sekarang ini zaman kasih karunia. Dulu hukum Taurat. Saudaranya semua kasih karunia. Dulu saya itu kalau lihat ada jemaat tidur waktu saya khotbah. Saya tegur dari atas mimbar. Bu, jangan tidur bu, bukan waktunya tidur. Saya gitu ya. Ada satu kali, saya tengah khotbah. Ada jemaat di antara jemaat gunting kuku. Gunting kuku. Tahu kan? Cutting the nails. Gunting kuku. Saya pernah satu kali kayak gitu saya marahin tuh. Bu, ini bukan mani-pedi bu, ini gereja bu. Akhirnya saya dulunya gampang marah. Tapi sekarang Tuhan itu ngubah saya. Saya itu sekarang gak kayak gitu lagi. Saya sekarang sabar gitu, lebih sabar. Kadang-kadang juga bisa marah, tetapi saya lebih sabar jauh. Jemaat mau apa aja, gak apa-apa, ya kan? Saudara mau ngapain aja gak apa-apa. Dari tadi ada yang tidur saya tahu. Gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Bahkan saya hari ini gak terlalu banyak teriak gitu kan. Supaya gak bangun yang tidur. Gak apa-apa. Saudara tapi teriaknya yang keras supaya mereka bangun, ya kan? Saudara jangan. Tadi Tuhan itu nguji saya benar. Saya khotbah tadi jam 8, saya tadi pagi khotbah jam 8, khotbah ini tuh. Jam 10 diuji beneran. Tadi ibadah jam 10, ini bener saya gak bisa buat-buatnya. Tadi pagi jam 10, ada satu jemaat anak muda duduk di sini, gunting kuku. Loh saya baru khotbah itu loh, jam 8 pagi, gunting kuku. Dan guntingnya bukan 1 jari, 10 jari. Tik, 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 tik. Tapi hari ini saya lulus, saya gak marahin Bapak Ibu Saudara. Ya kan, kasih tepuk tangan itu kemajuan buat saya loh. Itu kemajuan besar buat saya. Ibadah ini makanya saya dari tadi kanan kiri ada gunting kuku gak? Saudara ya sekarang saya berubah loh. Saudara di ibadah ini mau ngapain aja saya gak ngurus, saya gak apa-apa. Saudara mau ngapain, saudara mau tengah saya khotbah berdiri keluar, pulang gak apa-apa, tapi masuk neraka. Tapi saya gak apa-apa gitu, saya bahkan banyak berubah lewat cara saya nyetir juga. Meskipun nyetirnya masih cepat. Itu saya. But lebih gak kayak dulu. Kalau saya dulu, Michael Schumacher aja kalah. Nah saya tuh pernah satu kali nyetir di depan saya mobil putih. Saya tuh paling gak suka orang kalau ngambil jalur kanan terus pelan. Itu saya yakin itu utusan dari iblis semua. Jadi tolonglah Pak Bu ya kalau saudara nyetir kalau jalur kiri itu pelan. Jalur kanan hanya untuk mendahului ya. Jadi kalau jemaat GCS tolong kalau di kanan yang cepet ya. Saya kalau nyetir gitu, saya pernah satu kali di depan ini pelan. Saya ngebel sampai 20 kali. Saya makin ngebel dia makin pelan. Nantang ini orang. Saya benar begitu ada celah saya potong, saya gas, saya rem di depan dia, saya ngegas lagi. Itu saya mau ke gereja waktu itu. Saya berhenti di depan gereja, saya pakai jas, saya ambil Alkitab saya keluar, saya tutup pintu. Mobil putihnya yang tadi saya berhenti di belakang mobil saya di depan gereja. Dia buka pintu, shalom Pastor Michael, sorry ya tadi. Astaga saya malu Bapak Ibu Saudara. But itu saya dulu. Tapi Tuhan banyak mengubah saya, bukan karena kekuatan saya. Tapi karena ada Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan untuk saya berubah. Tepuk tangan yang paling meriah. So, if I can be changed, kalau saya bisa diubahkan, saudara juga pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 6 sampai 9. Yohanes 4 ayat yang ke-6 sampai 9. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Perhatikan kalimat berikutnya, baca sama-sama. 1, 2, 3 hari kira-kira. Pukul jam 12 siang itu panas enggak? Panas ya, matahari terik ya. Perhatikan ayat 7, dikatakan apa? Maka datanglah seorang apa? Itu
That's the thing. Ini satu hal yang harus kita note. Ini wanita keluar jam 12 siang. Perempuan itu paling peduli sama kulitnya, setuju nggak? Karena itu skincare-nya kan sampai 7 lapis gitu kan. Bayangin keluar jam 12 siang, perlu berapa banyak sunscreen? 1 bak sunscreen saya yakin dipakai jam 12 siang. Seorang wanita keluar jam 12 siang. Lanjut ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air itu biasanya gak pernah sendirian. Ini dikatakan seorang wanita, artinya dia pergi sendirian jam 12 siang. Di mana gak ada orang sama sekali yang nimba air. Pertanyaannya, kenapa dia lakukan itu? Sederhana. Karena wanita ini berdosa dan dia gak mau ketemu wanita lain, setuju gak? Karena dia takut kalau ketemu wanita lain pasti dihakimi. Karena yang paling suka menghakimi itu pria atau wanita? Wanita. Coba yang bibirnya lancip-lancip itu laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki biasanya agak mendelep bibirnya. Kalau perempuan itu, kamu tahu. Kenapa? Pasti ngomongin gitu. Dan saya yakin kalau misalnya wanita Samaria ini punya TikTok, dia pasti posting. Tidak begitu Yura. Saya tidak mau seperti ini Yura. Tapi memang keadaan yang memaksa saya untuk seperti ini. Kadang-kadang saya bilang ya, kadang-kadang di gereja itu lebih banyak hakim daripada di Mahkamah Konstitusi. So many judges, kita suka semua orang kita hakimi. Pendeta aja saudara hakimi. Baru kemarin saya dengar ada jemaat yang bilang, Pastor Michael sekarang kalau kurus kurang berwibawa. Kalau dulu lihat Pastor Michael khotbah itu, tapi kalau sekarang kok cecili aduh, tolong jangan menghakimi saya. Saya mau kurus, saya mau gendut, itu urusan saya karena tubuh saya. Kalau saudara mau ngurusin, saudara kasih saya makan. Ya kan? Karena we like to judge people. Kita lihat orang, kita suka komentarin, lihat taci itu, lihat hidungnya tambah mancung, itu pasti operasian. Ya kan kita bilang, oh lihat bulu matanya itu panjang sebelah, ya kan? Why? Sehingga wanita ini jadi, I don't want to meet other people. I don't want to meet other churchgoers. Kenapa? Karena dia malas dihakimi. Saudara yang kedua, kalau saudara dan saya mau bebas dari keterikatan dosa, yang kedua catat baik-baik. Kita harus melepaskan diri dari penuduhan. Ulangin sama-sama, melepaskan diri dari apa saudara? Karena banyak orang yang terikat dalam dosa, mereka nggak mau ke gereja, mereka nggak mau bertobat. Kenapa? Bukan karena mereka nggak sadar mereka berdosa. No, mereka sadar kok mereka berdosa. Tetapi mereka selalu berkata bahwa gak ada harapan untuk aku bisa berubah. Kenapa? Aku dihakimin terus. Aku rasa tertuduh terus. Tahukah saudara, rasa tertuduh, rasa penghakiman atas diri kita akan membuat kita selalu terikat dalam dosa. Karena kita selalu berpikir percuma aku berusaha untuk bertobat. Ujung-ujungnya aku akan kembali. Ujung-ujungnya aku akan kembali berdosa. Karena itu hari ini kalau saudara datang di tempat ini, mungkin saudara terikat dalam dosa, mungkin saudara salah. Tetapi kalau saudara merasa tertuduh dalam hatimu, itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari iblis. Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan yang saya sembah enggak seperti itu. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus itu menunjukkan lewat perbuatannya. Dia enggak menghakimi, dia enggak menuduh. Dia enggak membuat wanita ini merasa tertuduh. Dia hanya mengatakan, kamu kayak gini kan? Dia gak bilang kamu wanita yang berdosa, kamu harus bertobat. Enggak, dia gak ngomong apapun. Tapi dia hanya datang untuk ngobrol dengan wanita ini. Saudara, kalau kita baca di 4 Injil di dalam Alkitab, this is the longest conversation Jesus had with a person. Yesus itu ngomongnya tuh sat-set. Yesus itu, saya yakin Yesus ini gak bisa konseling sama orang. Kenapa? Karena dia itu kalau ngomong sama orang itu cepat. Dia ngomong, pokoknya apa adanya, apa perlunya dia ngomong selesai. Coba lihat apa yang dia ngomong. Dia ngomong sama murid. Dia ngajar sebentar, dia pergi menyendiri. Dia ngomong sebentar, dia menyendiri lagi. Kenapa? Dia ngomong seperlunya. Tapi khusus kepada wanita ini, dia ambil waktu. Kenapa? Karena gak ada yang mau lakukan itu sama wanita ini. Para wanita gak ada yang mau ngomong sama dia karena menghakimi. Para pria gak boleh ngomong sama dia karena takut tertarik. Kecantol sama dia. Tetapi Yesus
ada di situ, duduk di situ, ngobrol sama dia. Bukan hanya itu, Yesus berkata, aku minta, tahu nggak itu satu hal yang membuat dia shock sebenarnya. Kenapa? Orang Samaria sama Yahudi itu nggak pernah ngobrol. Orang Yahudi itu tidak boleh sentuh orang Samaria, salaman aja nggak boleh. Bahkan haram bagi orang Yahudi untuk menyentuh barang milik orang Samaria. Yesus minta apa? Air, otomatis minta gelasnya dong. Yesus menunjukkan sama wanita ini, dia ambil waktu ngobrol. Dia ambil waktu, can I have a drink from you? Dia menunjukkan karunia Tuhan atas dirinya. Dia orang berdosa, wanita ini berdosa. Tetapi Tuhan menerima dia dengan kasih Tuhan. Dengar saya baik. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, that's good. Nah, perbuatan ini menceritakan sesuatu yang lebih dalam daripada yang ditulis. Yaitu pesan saya adalah, engkau yang masih terikat dengan dosa, dengar baik. Seberapapun besar dosamu, Tuhan tetap menerimamu dan mengasihimu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling menerima. Saudara mau berdosanya seperti apapun, saudara boleh masa lalunya seperti apapun, Tuhan tetap menerima dan mengasihi saudara. Sama-sama tepuk dari saudara, katakan saya diterima oleh Tuhan. Ada anak muda yang bilang, Pastor saya gak mau ke gereja karena orang-orang gereja gak menerima saya. Boleh gak Pak Bu, kita pisahkan Tuhan dengan orang-orang gereja. Karena orang gereja belum tentu merefleksikan siapa Tuhan. Stop kecewa sama gereja karena saudara kecewa sama orang gereja. Gereja bukan tempat orang sempurna, setuju gak sama saya? Gereja ini rumah sakit istilahnya. Orang yang ke rumah sakit pasti orang yang keluar sembuh. Gak mungkin orang sehat datang ke rumah sakit. Ingat di rumah sakit pasti ada orang sakit. Di gym, ada orang yang badannya bagus. Ada nggak orang yang gemuk? Ada. Tapi saudara nggak boleh marahin gymnya. Gimana sih kok ada orang gemuk? Nggak bisa kan? Karena mereka yang gemuk datang ke gym, mereka mau ke salon. Ada orang cantik, ada nggak orang jelek? Benar banyak, ya. Banyak. Tapi boleh nggak saudara marah sama salonnya? Salonnya kok banyak orang jelek sih? Boleh? Nggak boleh, karena banyak orang yang jelek ke salon mau terlihat cantik. That's what church is about. Tapi ada orang bilang gini, ngapain saya ke gereja? Orang gereja gak menerima saya. Klub menerima saya. Saya kalau ke klub, saya kalau ke night club, semuanya menerima saya. Iya kalau bayar. Kalau saudara gak bayar, boleh masuk? Saudara gak pesan, boleh tetap di situ lama? Pak, kalau istri saya gak mau menerima saya Pak. Tapi kalau wanita ini, dia mau menerima saya. Iya Pak, asal ada ciannya. Kalau enggak di keplas Pak, Bapak. Ya kan? Bapak udah rambutnya jarang gitu. Ya kan? Jadi jangan terlalu GR ya Pak ya. Terus ini kenapa ya semua cewek-cewek ngeliat aku? Iya karena pakai sabuk Hermes Pak. Ya kan? Siapa tahu juga palsu ya kan? Haleluya. Hello. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup menerima saudara apa adanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan gak pernah nuduh kita. Tuhan gak pernah nuduh kita kenapa? Karena dia tahu semua orang pasti bisa jatuh. Tuhan gak pernah nuduh kita kenapa? Dia tahu semua orang berdosa. Tetapi kenapa dia menawarkan kemerdekaan kepada saudara? Karena hanya dia yang bisa berkata, meskipun engkau jatuh, tidak akan pernah tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan menolong saudara. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Pemain musik silakan naik, dan yang terakhir yang ketiga. Kita baca ayat terakhir Yohanes 4 ayat 3 sampai 4. Baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 ayat 3 sampai 4. Baca 1, 2, 3. Ia pun. Dan kembali lagi ke ayat 5. Oh ayat 4, 1, 2, 3. Ia. Stop di situ. Ya harus melintasi daerah Samaria. Wah, kalau kita baca dengan konteks hari ini kita mungkin pikir oh ya Yesus harus ke sana. But when we see the context of Jewish people who reads this, kalau kita lihat orang Yahudi membaca ini, mereka kan bilang, harus melewati Samaria? Really? Kenapa orang Yahudi akan mempertanyakan ayat ini? Karena gak ada satupun orang Yahudi mau lewat Samaria. Ada 3 alasan. Yang pertama karena orang Yahudi benci sama orang Samaria. Jadi ngelewatin tanahnya aja gak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gak ada yang kalau mau pergi ke Galilea, gak ada yang lewat Samaria.
Sederhana, it's very simple. Kenapa? Karena di jalan lewat Samaria gak ada kota dan tidak ada stop area atau rest area. Jadi gak ada. Itu cuma jalan terus, padang gurun terus. Sebab itu Yesus berhentinya bukan di kota. Yesus berhentinya di sumur. Kita baca kan? Itu kan ada. Yesus berhentinya di sumur. Ayat 8 tampilin. Yesus berhenti di sumur. Karena Yesus capek, Yohanes 4 ayat 8 boleh ditampilkan. Dikatakan 1, 2, 3 sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli apa? Jauh kotanya. Karena itu yang pergi ke kota adalah murid-murid. Karena terlalu jauh. Jadi gak ada rest areanya. Harus ke kota dan kotanya jauh. Karena itu Yesus harus nunggu di sumur. Nah kenapa gak ada orang Yahudi mau lewat? Karena gak ada tempat istirahatnya. Dan yang ketiga, kenapa? Karena banyak perampokan dan begal. Zaman itu pun sudah ada begal, saudara. Kenapa? Orang Samaria juga benci sama orang Yahudi. Lihat orang Yahudi lewat, pasti dirampok. Simple. Jadi ini jalan yang tidak mungkin dan apalagi harus. Mau aja enggak. Tetapi Yesus harus. Sama-sama katakan harus. Yohanes sebagai murid yang dekat dengan Yesus. Dia sudah berkata sama kita, tahu nggak? Yesus itu harus lewat itu. Artinya apa? Yohanes ini kan orang yang kedua. Bukan Yesus yang nulis. Yohanes berkata, Yesus itu makso. Harus lewat itu. He had to pass through Samaria. Meskipun dia nggak mau, meskipun dia seharusnya nggak harus lewat itu. Dari sini saya belajar poin yang ketiga, poin yang terakhir. Yang pertama tadi kalau kita mau merdeka dari keterikatan dosa. Yang pertama jangan pakai kekuatan sendiri. Pakai kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, jangan hidup lagi dalam penuduhan. Ingat kau diterima oleh Tuhan. Yang ketiga, lewat kata ya harus melewati Samaria. Kita belajar. Kalau itu kita mau merdeka dari ikatan dosa, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa lari dari kasih Kristus. Kasih tepuk tangan buat kasih Kristus. Ia harus. Bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. He had to pass through Samaria. Tahu nggak, kita nggak pernah bisa lari atau melarikan diri kita dari kasih Tuhan. Kemanapun saudara pergi, kasih Tuhan tetap mengejar saudara. Boleh katakan amin? Yesus nggak kebetulan ada di sumur itu. Ada yang bilang, oh Pak kebetulan ketemu wanita ini. There's no coincidence in God. Tuhan selalu punya alasan dan Tuhan selalu punya tujuan. Kehadirannya di sumur itu menunjukkan tanda cintanya untuk orang berdosa. Tuhan benci sama dosa. Tetapi karena dosa, dia harus datang ke dunia. Karena dia mengasihi orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Bapak ibu saudara, jangan pernah bilang dengan saya terlalu berdosa Pak. Karena ada orang yang kayak gitu, Pak saya ini udah terlalu banyak dosanya. Gak ada saudara yang terlalu banyak dosanya sampai Tuhan gak bisa nyelamatin saudara. Jangan bilang dengan saya, Pak saya ini udah hilang Pak, saya ini anak hilang Pak. Saudara gak pernah bisa lari sejauh apapun sampai saudara bisa melarikan diri dari kasih Tuhan. Tuhan akan menemukan saudara dimanapun saudara berada. Adan dan Hawa itu takut karena mereka berdosa. Mereka sembunyi di balik semak duri. Tapi Tuhan menemukan mereka di situ. Bisa gak Tuhan langsung memusnahkan mereka, memulai manusia lagi? Ini masih prototipe pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bisa Tuhan langsung menghapus. Tuhan ganti dengan manusia yang baru. Mungkin Michael dan Celine. But Tuhan gak pernah ngelakuin itu. Tuhan menemukan mereka di balik semak duri itu. Cover yourself up. Wow. Gak ada orang yang terlalu kotor sampai Tuhan gak bisa bersihkan. Ada orang yang berkata, Pak saya ini kotor banget Pak. Saya ke gereja aja saya kerasa kotor. Gak ada saudara yang sekotor apapun yang Tuhan gak bisa bersihkan dosa saudara. Sampai saudara putih seperti salju. Dan tidak ada orang yang masa lalunya terlalu buruk. Sampai Tuhan gak bisa berikan saudara masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan pewahyuan ini yang membuat kita bisa lepas dari ikatan dosa. Gak ada orang yang pernah bisa lepas dari ikatan dosa karena dituduh, dimarahin, diancam. Tetapi saat kita menyadari begitu besar kasih Tuhan, kita jadi mau berubah sendiri. Dan saya berdoa lewat apa yang saya sampaikan hari ini, saudara dimerdekakan dari ikatan dosa. Yang percaya katakan amin.